Muhammad Ali Pasha lahir pada Januari 1765 di Kawala, Yunani dan wafat di Mesir tahun 1849. Berasal dari keluarga sederhana, awalnya bekerja sebagai pemungut pajak sebelum menjadi perwira militer. Memodernisasi Mesir dalam berbagai aspek seperti militer, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, mendirikan sekolah teknik dan mengirim ribuan pelajar ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikirannya mencakup perlunya kekuasaan tunggal, menolak fatalisme, dan mengambil pelajaran dari peradaban berat tanpa meninggalkan identitas Islam. Jamaluddin Al-Afghani, ulama, filsuf, dan penulis kelahiran 1838 yang berperan penting dalam reformasi pemikiran Islam. Ia menyerukan pembaharuan Islam untuk melawan pengaruh Barat, mendorong umat Islam memanfaatkan ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan tradisi Islam, memperjuangkan persatuan umat Islam melawan penjajahan dan dominasi Barat, mengkritik kaum muslim yang tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh pembaru agama dan sosial di Mesir. Dialah yang sukses membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntunan zaman modern. Dia juga yang membenahi Al-Azhar hingga kembali ke keadaan semula dengan kurikulum lama. Tahun 1894, Muhammad Abduh ditunjuk sebagai anggota pimpinan tertinggi Universitas Al-Azhar, Konsel Superior, yang dibentuk atas anjurannya juga. Kesempatan emas ini dipergunakan sebaik mungkin oleh Muhammad Abduh dengan mulai melancarkan ide-ide pembaruan kampus, baik dalam bidang administrasi, kurikulum, dan peningkatan mutu kuliah. Bahkan ia telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu memberikan kuliah tambahan tentang ilmu pengetahuan, seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu eksakta, dan filsafat. Muhammad Abduh memiliki kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Di bawah bimbingan gurunya, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya dengan mempelajari filsafat, ilmu sosial, dan politik. Selesai menamatkan program tutorial bersama Jamaluddin Al-Afghani, ia membuat gerakan-gerakan pendidikan modern yang diikuti sekelompok pelajar muda Al-Azhar, termasuk pemimpin Mesir Sa'ad Zaghloul. Melalui gerakan ini, Muhammad Abduh mulai memasuki dunia aktivis sosiopolitik. Muhammad Abduh berpendapat bahwa penyebab yang ada pada masyarakat Muslim dan negara-negara Islam adalah keterbatasan pemikiran dalam memahami agama dan pengetahuan umum. Hal demikian dialami oleh semua kaum muslimin di berbagai belahan dunia selama beberapa abad lamanya. Oleh sebab itu, kaum muslimin terpengaruh dan mengalami kemunduran dalam peradaban dunia. Selain itu, ia berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah sikap jumud sebagai pola pikir yang terpatri pada setiap muslim. Pikirannya ini ditulis dalam sebuah tulisan yang berjudul Al-Islam Baina Al-Ilm wa Al-Madaniyah. Ia menjelaskan bahwa jumud adalah sikap yang dibawa oleh orang-orang non-Arab kepada kaum muslimin untuk merampas kemajuan peradaban dan dunia politik Islam. Bangsa-bangsa jajahan dibutakan ilmu pengetahuan dan gerakan politiknya. Tujuannya agar tetap bodoh dan tunduk pada bangsa Eropa. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah memperbarui sistem pendidikan dan memasukkan pelajaran modern. Rashid Ridha adalah seorang sufi yang sangat prihatin melihat dunia Islam yang sedang dalam keadaan terpuruk. Beliau berguru kepada Syekh Husain Al-Juz dalam naungan tarekat Khalwatiyah dan Syekh Muhammad Al-Khawiji di bawah naungan tarekat Sajiliyah. Kegemarannya adalah membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali.
Pada tahun 1892 dan 1994 Masehi, Muhammad Rashid Ridha bertemu dengan Muhammad Abduh di Tripoli. Atas pertemuan yang dilakukan ini, ide-ide pembaruan Muhammad Abduh semakin menular kepada Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah tokoh dengan multiprofesi, selain sebagai ulama, dai, dan pendidikan yang dikenal luas kedalaman ilmunya, terutama di bidang tafsir, hadis, sastra, dan sejarah. Ia juga penulis yang produktif serta politikus yang andal. Adapun kontribusi selanjutnya adalah Tafsir Al-Manar dengan nama asli Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Ide-ide modernisasi, reformasi, serta karakteristik dan model kebangkitan umat yang ingin diwujudkan akan dapat diamati dengan jelas di dalam karya ini. Adapun di antara ide-ide pembaruan Muhammad Rashid Ridha yaitu mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. Umat Islam harus mampu meninggalkan sikap kejumudan dan fatalisme atau jabariyah. Akal yang sangat sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Muhammad Iqbal merupakan seorang muslim pertama di India yang mendalami pemikiran barat modern. Selain itu, ia memiliki latar belakang pendidikan tasawuf. Muhammad Iqbal mengembangkan wawasan ilmu tradisional dan modern. Tulisannya yang terkenal berjudul The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. Dari tulisannya terlihat bahwa Muhammad Iqbal sedang berjuang untuk membangkitkan martabat bangsa dan umatnya. Ia merasa prihatin karena negeri-negeri muslim berada dalam kemunduran dan di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal merasa terpanggil untuk mengubah nasib bangsa dan umat Islam. Salah satu upayanya dengan menyampaikan ide pembaruan pemikiran Islam. Ia berkata, "Bangunlah, wahai muslim, embuskan hidup baru pada segenap jiwa yang hidup. Bangkitlah dan nyalakan semangat orang yang bernyawa. Bangkitlah dan letakkan kakimu di jalan lain." Meneladani para tokoh pembaruan bukan berarti harus bergaya busana seperti mereka, tetapi dengan meneruskan perjuangan dan merealisasikan cita-cita mereka, menutup diri dari kegiatan tidak bermanfaat dan sifat malas. Orang bermanfaat adalah orang-orang yang paling baik di sisi Allah SWT. Allah SWT akan memberikan pertolongan serta kekuatan bagi siapapun yang berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang bermanfaat bagi negara, agama, bangsa, dan manusia. Adapun beberapa manfaat penghayatan akan sejarah perkembangan Islam pada masa pembaruan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia dapat damai dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak akan terulang kembali. Yang ketiga, membangun masa depan berdasarkan pijakan-pijakan yang telah ada di masa lalu, sehingga dapat membangun negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah SWT. Nilai positif gerakan modernisasi Islam. Dalam gerakan modernisasi Islam terkandung nilai-nilai positif sebagai berikut. Yang pertama, nilai persatuan. Gerakan modernisasi dunia Islam mempunyai nilai dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini terpecah-pecah karena perbedaan paham dan aliran. Yang kedua, nilai solidaritas. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela Islam dalam suka dan duka. Yang ketiga, nilai pembaruan. Gerakan modernisasi dunia Islam mempunyai nilai-nilai tajdid yang meliputi aspek agama yang bebas dari takhayul, bid'ah, dan kufarat. Yang keempat, nilai jihad. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai perjuangan karena ingin menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. Dan yang terakhir, nilai kemerdekaan. Gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai kemerdekaan, terutama kemerdekaan berpikir.